Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk kawan-kawan kelas F1 Konversi semester 5. Perkenalkan, nama saya Nikodemus, NIM 2210417802, kelas F1 Konversi, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Panjabakti Pontianak. Adapun pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester ganjil tahun akademik 2023-2024 dengan dosen Pak Adi Mursalin SE MM, di mana tugas pada ujian kali ini adalah membuat video yang berkaitan dengan jasa pariwisata. Baik, saya mulai dengan materi atau presentasi saya mengenai jasa pariwisata. Dimulai dengan pengertian daripada turis. Turis adalah orang-orang yang bepergian keluar atau keluar dari lingkungan tempat tinggal mereka untuk menghabiskan waktu mengunjungi berbagai lingkungan yang berbeda. Untuk kaitan dengan kepentingan itu bermacam-macam, ada yang kepentingan bisnis, ada juga yang untuk bersenang-senang. Jadi orang yang bepergian untuk tujuan wisata maupun berbisnis, entah di dalam ataupun di luar negeri, biasa itulah yang disebut orang turis. Inti bisnis pariwisata adalah memenuhi kebutuhan turis tersebut. Jadi beberapa langkah yang perlu diikuti jika kita ingin melakukan atau berusaha di bidang bisnis pariwisata. Misalnya adalah kita harus bisa atau langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa menentukan sektor pariwisata yang menjadi fokus bisnis kita. Jika kita ingin membangun bisnis pariwisata, ada beberapa sektor yang harus kita pilih. Misalnya kita mau memilih layanan transportasi. Misalnya sektor ini atau sektor yang meliputi sektor transportasi turis ke dalam atau ke tujuan turis tersebut. Yang berikutnya adalah agensi perjalanan. Agensi perjalanan adalah pusat belanja berbagai keperluan untuk mengunjungi suatu tempat, termasuk transportasi, akomodasi, dan atraksi. Yang berikutnya adalah sektor yang bisa kita pilih, itu akomodasi. Akomodasi adalah sektor perhotelan, motel, tempat tidur, dan makan pagi, ada sewa rumah, terus tempat-tempat lain yang bisa ditinggali turis saat bepergian. Terus yang bisa kita pilih juga itu tour, pemandu berpandu, dan pemandu wisata. Terus yang berikut kesanggrahan atau hospitality. Bisnis kesanggrahan berhubungan dengan pengadaan makanan atau minuman yang sering dibutuhkan turis. Terus langkah yang berikut yaitu memperhatikan, itu sangat penting juga, memperhatikan juga lokasi geografis. Jadi objek wisata daerah kita adalah harus menjadi indikator terbaik atas berbagai hal yang bisa membuat bisnis wisata sukses atau gagal. Misalnya jika daerah kita terpencil dan banyak perkebunan buah-buahan misalnya, maka agrowisata di kilang atau tempat buah-buahan itu menjadi primadona, dan kita memerlukan pemandu wisata atau pemandu yang bisa menjelaskan kita tempat lokasi tersebut, sehingga kita turis dalam bepergian tidak mengambang atau tidak lebih banyak mengetahui
informasi yang dibutuhkan mereka. Terus langkah yang berikut, kita harus bisa mengukur persaingan. Dalam hal ini kita harus melakukan penelitian menyeluruh terhadap bisnis wisata di daerah yang sebelumnya kita memutuskan untuk berusaha di bidang bisnis wisata, apalagi yang berkaitan dengan keinginan daripada turis tersebut. Terus langkah yang berikutnya yang tidak kalah penting juga, kita harus bisa memilah atau bisa menentukan sebuah rencana bisnis kita. Rencana bisnis adalah cetak bagi bisnis pariwisata harus berisi beberapa hal atau beberapa bagian sebagai berikut. Itu ringkasan eksekutif, ringkasan bisnis pariwisata. Itu bagian dari bagian ini menjelaskan bahwa cara pembagian saham, kepemilikan bisnis, persyaratan usaha rintisan atau pendanaan aset dan lokasi. Terus kita harus merencanakan juga produk yang kita tawarkan. Terus kita juga harus bisa menganalisa pasar. Artinya bagian ini menyediakan informasi tentang target pasar dan persaingan bisnis kita. Terus yang berikutnya itu adalah kita harus bisa merencanakan strategi bisnis pariwisata, di mana kita harus bisa menjelaskan atau menjalankan bisnis atau memasarkan bisnis kita dan menetapkan harga produk atau jasa yang kita tawarkan. Terus yang berikutnya adalah kita harus bisa, itu berkaitan dengan rencana bisnis. Yang terakhir yaitu kita harus bisa membuat ringkasan finansial atau merekap finansial tetap yang ditetapkan dengan cara menetapkan proyeksi pendapatan dan pengeluaran bisnis kita. Yang berikutnya itulah langkah yang berikutnya adalah kita harus dapat mendapatkan dana yang dibutuhkan. Biasa dana ini ditujukan rencana bisnis kita ke calon peminjam dan dana untuk memberikan usaha rintisan dan modal operasional kita. Jadi dana itu nanti akan dijadikan untuk menambah modal atau menjadi modal untuk merintis usaha kita. Terus langkah yang berikutnya, kita juga harus bisa memilih lokasi usaha kita. Terus yang ketujuh, yang berikutnya, kita juga dapat mengurus atau berusaha atau harus menyiapkan semua perizinan usaha yang berlaku, sehingga kita tidak, ibarat kata, tidak ilegal dalam menjalankan suatu usaha bisnis di bidang pariwisata. Jadi semua dapat terakomodir oleh aturan-aturan yang berlaku pada jasa pariwisata tersebut. Terus yang berikutnya itu langkah yang harus kita tempuh, kita lakukan, kita jalani adalah dalam berbisnis jasa pariwisata ini, yaitu pasarkan bisnis pariwisata kita. Artinya kita harus bisa menggunakan berbagai situs-situs jaringan sosial, buat akun atau halaman bisnis di situs-situs jaringan sosial gratis misalnya. Terus kita juga bisa membuat situs web untuk bisnis pariwisata kita. Pastikan bahwa kita merekrut ahli optimasi mesin pencarian atau SEO untuk memaksimalkan munculnya situs kita dalam jaringan. Terus yang berikutnya adalah daftarkan bisnis kita di semua direktori daring dan situs web ulasan yang ada. Terus iklankan bisnis kita dalam media cetak. Belilah ruang iklan di koran misalnya, di majalah, dan publikasikan perdagangan atau gaya hidup.
Terus yang selanjutnya adalah 5 tips sukses yang saya baca, yang saya dengar dari beberapa YouTube, yang saya dengar, yang saya pelajari, yaitu tips sukses bisnis biro pariwisata. Yang pertama adalah perluas informasi wisata. Yang kedua, menjalin kemitraan atau kerjasama dengan pihak-pihak penyedia jasa pariwisata yang lainnya yang ada di sekitar kita, yang selama masing-masing saling mendukung. Yang berikutnya adalah buat paket yang menarik, jadi paket pariwisata yang menarik. Terus kita juga harus aktif branding dan promosi di media-media sosial atau media-media yang digital selama ini, yang ada selama ini. Terus yang berikutnya, memiliki transportasi sendiri, itu sangat penting juga untuk keperluan atau urusan yang berkaitan dengan jasa pariwisata. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan dalam pembuatan video ini atau rekaman ini pasti banyak mengalami kekurangan. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat, dapat berguna bagi kita semua, sehingga kita dapat berkembang untuk video-video berikutnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.